Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sultan Hakim dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan jam'ur riwayah dalam memahami hadis. Itu tugas ulumul hadis. Nah, untuk yang pertama yakni pengertian jam'ur riwayah. Jam'ur riwayah itu adalah mengkaji satu hadis dari seluruh sanad atau jalur periwayatannya. Jadi ada satu hadis itu dikaji jalur periwayatannya dari berbagai para rawi. Atau bisa disebut juga jam'ur riwayat ini merupakan cara terpenting dalam aktivitas memahami hadis. Karena apa? Dengan kita menggunakan pendekatan jam'ur riwayat ini, secara tidak langsung itu ilahnya hadis itu bisa kita temukan. Begitu juga dengan sababul wurudnya juga bisa kita ketahui. Nah, untuk cara kerja jam'ur riwayat sendiri itu ada 5. Yang pertama, melacak keberadaan riwayat-riwayat dari hadis yang diteliti dengan menggunakan takhrij. Terus yang kedua, pastikan bahwa riwayat-riwayat yang diteliti merupakan hadis yang sama, bukan hadis yang berbeda. Terus yang ketiga, memastikan kesahihan riwayat-riwayat hadis tersebut. Yang keempat, analisis redaksional riwayat-riwayat yang diteliti. Dan yang terakhir, yang kelima, analisis hadis bersama dengan hadis lain yang memiliki kesamaan tema. Untuk itu, di sini saya akan membahas tentang hadis larangan menangisi orang yang meninggal dunia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di masyarakat kita itu beredar bahwa tidak boleh menangisi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, hadis itu berbunyi innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Yang mana hadis ini diriwayatkan ada suatu kisah yakni sahabat Suhaib. Beliau menjenguk sahabat Umar bin Khattab ketika itu sahabat Umar bin Khattab sedang sakit, yang mana sakitnya itu menjadi sebab kematiannya, menjelang wafatnya. Nah, di situ sahabat Suhaib itu menangis. Melihat hal itu, sahabat Umar langsung mengatakan bahwa innal mayyita la yu'adzibu bi bukai ahlihi alaihi. Sungguh mayat itu diazab bersama dengan tangisan keluarganya. Dengan kata lain, sahabat Umar tidak suka atas perilaku sahabat Suhaib yang menangisi dirinya. Dari hadis tersebut, secara logika itu tidak masuk ya, karena kan yang menangisi itu kan keluarganya, sedangkan yang diazab itu si mayit. Nah, kenapa yang melakukan perbuatan itu keluarganya, sedangkan yang kena imbasnya itu si mayit gitu? Itu secara logika kan nggak masuk. Nah, sedangkan juga kata buka atau tangis itu di dalam Al-Quran itu dikonotasikan dengan hal-hal yang baik. Artinya dalam Al-Quran itu membolehkan kita itu untuk nangis, seperti ada kata falyadhaku qalilan walyabku katsiran, atau maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak. Terus juga ada lafaz tafidu minad dam'i, mata mereka bercucuran air mata. Nah, di sini dalam Al-Qur'an itu semua kata nangis itu berkonotasi positif. Tuh, sedangkan di hadis tadi itu mengkonotasikan bahwa nangis itu merupakan hal yang negatif yang dilarang. Sebelum hadis ini sendiri itu dulu sahabat Umar itu pernah mendengar bahwa Nabi itu mengatakan menangisi orang mati itu, maka orang mati itu akan diazab gitu. Itu pendengaran dari sahabat Umar. Nah, lambat laun hal itu dibantah oleh sahabat Aisyah, karena mengapa? Tidak mungkin Nabi itu mengatakan atau bersabda dengan yang bertentangan dengan Al-Quran. Kan tadi Nabi itu melarang untuk menangis, dengan dalam Al-Quran itu diperbolehkan menangis. Jadi nggak mungkin Nabi itu bersabda tentang hal yang bertentangan dari Al-Quran gitu. Terus selanjutnya Aisyah itu meluruskan bahwa yang benar itu Nabi mengatakan tidak boleh menangisi orang yang mati itu ketika itu ada jenazahnya orang Yahudi lewat di depan Nabi lah. Ketika itu Nabi itu berkata bahwa
jenazah ini akan diazab. Jadi diazabnya jenazah itu bukan karena ada keluarga yang menangisi, bukan, tapi memang dari amal perbuatannya sendiri gitu. Untuk hadis tentang larangan menangisi mayat ini juga sudah sangat populer di dalam kitab-kitab hadis seperti halnya dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Dan seluruh periwayatan yang ada itu mengisahkan satu kejadian yang sama. Sehingga tahapan yang dapat kita lakukan itu yakni menganalisis redaksional dari riwayat yang ada, lalu menganalisis kandungan hadis dengan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang sama. Itu ketika ada sahabat yang lain, Nabi pun pernah menangis. Ketika sahabat yang lain meninggal, Nabi pun pernah menangis. Terus ketika cucunya beliau meninggal, Nabi pun menangis. Ketika putri beliau Ummu Zainab meninggal, Nabi pun juga pernah menangis. Jadi tidak dilarang untuk menangisi mayat yang maksudnya orang yang telah meninggal itu. Karena itu suatu hal yang manusiawi gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari pemahaman yang saya pahami dari PDF yang telah dibagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.